Kenapa buah anggur tidak mekar-mekar? Bunga. Kenapa bunga anggur tidak mekar-mekar? Gitu maksudnya. Bang Solihin, ini cuacanya itu penghujan ya. Jadi biasanya akan terjadi banyak kemunduran. Dari buah pun kematangannya mundur, ya. Dari proses pemangkasan pun, biasanya itu juga 1 minggu biasanya sudah sprout, sudah keluar tunas. Itu di musim penghujan seperti ini biasanya juga agak lambat. Itu dikarenakan apa? Kekurangan sinar matahari. Jadi kalau teman-teman saat ini kok mengalami kemunduran atau agak lama, itu karena disebabkan oleh faktor sinar matahari yang kurang, ya. Jadi nggak usah resah dan gelisah, ya, nggak usah resah dan tugas teman-teman adalah perawatan media tanam, pemupukan tetap dilakukan untuk menjaga kestabilan, dan jangan lupa penyemprotan juga diperlukan untuk supaya tidak terjadi namanya terserang jamur dan lain sebagainya. Anggur kalau stres berapa hari Bang? Paling 1 minggu. Paling 1 minggu teman-teman. Kadang-kadang tergantung tingkat kesetresannya, ya. Tergantung tingkat kesetresannya. Kalau memang hanya stres berjalan, dia laju sedikit, itu kadang-kadang nanti 2 hari juga sudah pulih, ya. Biasanya stres beratnya kalau tanaman anggur di pengiriman itu dia kekurangan air dan kekurangan oksigen, itu aja. Nanti kalau memang tingkat kesetresannya itu tidak terlalu ini, ya nanti cepet, ya tergantung kondisi. Bang, sekamnya udah jadi abu, masih bisa dijadikan media tanam enggak? Ya masih bisa, tapi saya sarankan ya tetap ditambahin sekam lagi. Gimana bakare kok iso dadi abu kuwi lho? Lupa Bang Tony, ya. Jadi teman-teman kalau membakar sekam sudah terlihat arang, itu langsung disiram air, ya. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan jadi abu, ya. Jadi teman-teman kalau membakar sekam itu sudah hitam semua, itu segera disiram air. Kelupaan Bang, nggak apa-apa, itu jadi kalsium. Kalau teman-teman kepengen kalsium yang buatan sendiri, abu itu juga termasuk kalsium tinggi teman-teman. Abu sekam bakar itu juga kalsiumnya tinggi, itu bisa digunakan ya seperti kita melakukan penyemprotan, itu bisa, ya, itu bisa. Tetapi kalau kita kebanyakan kalsium, tanaman juga pertumbuhannya kerdil. Masih, tetapi nanti tetap dicampur Abang. Kalau media tanam kita ketinggian unsur kalsium, itu juga bisa membuat tanaman itu kerdil. Jadi kekurangan kalsium sama kelebihan kalsium itu hampir sama, ya, gejalanya hampir sama. Seperti teman-teman seperti ini loh. Teman-teman kekurangan darah sama kebanyakan darah itu gejalanya hampir sama. Pusing, kebanyakan darah juga pusing, kurang darah juga pusing. Kalsium darah kan? Nah, itu hampir sama gejalanya. Bang, aku sudah terlanjur beli sekam mentah, bisa dipakai nggak? Bisa. Sekam mentah itu kalau kita busukkan itu nanti baru kita gunakan, atau kita fermentasi itu bisa kita gunakan. Itu nutrisinya juga bagus loh. Nutrisinya bagus, dia tinggi unsur nitrogen. Ya, kalau kita fermentasi terlebih dahulu, itu nanti pertumbuhan daun juga lebar-lebar. Ya, seperti itu. Makanya di media tanam saya itu saya rekomendasikan 3. Ya, sekam bakar, sekam lapuk, terus tanah humus bambu. Ini sudah komplit nutrisinya, ya. Nitrogen terdapat pada sekam lapuk atau sekam mentah yang sudah fermentasi. Kenapa saya rekomendasikan sekam lapuk? Kalau menggunakan sekam mentah ini beresiko kalau tidak difermentasi, kecuali sekam tersebut sudah difermentasi. Kurang dana malah pusing ya Bang Al. Iya bener Bang Ken, memang ya seperti itu. Pokok gejalanya sama. Tanaman juga demikian. Kekurangan unsur kalsium, ya, dia juga kerdil. Kebanyakan unsur kalsium dia juga kerdil, makanya sedang-sedang saja. Cara busukan gimana? Ya direndam air aja nggak apa-apa. Direndam air tetapi dengan kondisi lembab, atau dimasukkan, cari kantong plastik yang rapat tidak bolong, ya. Setelah itu masukkan sekam mentahnya. Kalau ada kasih E4 sekaligus gula, ya. Kalau memang nggak banyak, ya, kamu ambil air 1 liter, dikasih gula 2 sendok,
airnya anget ya, biar gulanya ini larut. Aduk, lalu kasih E4 1 tutup. Setelah itu campurkan ke situ, nanti masukkan plastik, langsung diikat. Biarkan 1 bulan, itu sudah aman untuk dipakai. Ya, itu hasilnya bagus teman-teman, nitrogennya tinggi. Ya, jadi ini aman untuk teman-teman yang kepengen menanam ya, untuk menanam tanaman anggur harus seperti itu. Kalau langsung sekam mentah langsung, ini berisiko. Nanti ada kutu-kutu putih dan lain sebagainya, ada jamur dan sebagainya. Akhirnya apa? Bermasalah pada media tanam kita. Kalau sudah seprut keluar bunga itu, iya, itu awal pertama saya melakukan pencelupan itu gitu. Baru nongol sedikit langsung celupin saja. Nanti besoknya langsung makser gitu. Sore kita celup, pagi wah langsung tunas-tunasnya masuk. Ya, itu biasanya pencelupan pertama posisi seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah CO, semoga berkah selalu ya. Mentah harus difermentasi ya Om. Iya, biar tidak menimbulkan jamur, biar tidak menimbulkan kutu-kutu putih dan lain sebagainya. Bang, kalau tanah bekas bakaran sampah gimana? Tidak saya rekomendasikan. Kalau mau memberikan sedikit saja ya. Nanti asam itu teman-teman. Dan juga nutrisinya tidak banyak. Keren Bang Al, banyak materinya. Iya, sengaja saya bagikan materi-materi ini untuk apa? Mempermudah teman-teman. Aku kasihan untuk teman-teman semua ya. Menanam tanaman anggur pada gagal, pembuahan pada gagal. Karena apa? Karena korban konten-konten yang tidak bertanggung jawab, serta mereka-mereka kadang-kadang tidak terbuka. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang panggilan teman-teman. Orang-orang panggilan. Jadi biar teman-teman penasaran memanggil dia dengan tarif sekian seperti itu. Yang dua anggurku ada putih-putihnya di tangkainya pakai obat apa? Ya gunakan demolis bisa. Gunakan demolis bisa ya. Itu disemprot. Ya disemprot. Itu tanda-tanda males itu. Kalau tanaman ada seperti itu ada tanda males Bunda. Nggak pernah dilakukan penyemprotan ya. Nggak pernah melakukan penyemprotan. Kalau memang kondisi sudah matang jangan itu Bunda, tapi gunakan air dulu. Air dulu disemprot menggunakan air biasa, nanti di kalsium. Iya, kalau teman Anda males orangnya. Nggak pernah, pengennya ngelihat saja tapi nggak pernah merawat. Pengennya makanin saja tetapi nggak mau membeleh. Kalau untuk rostok cocok jenis apa Bang? Biasanya di daerah itu bisa beda-beda Bang. Di daerah itu bisa beda-beda. Tapi kalau abang kepengen mencoba, boleh dicoba semua rostok. Nanti cari mana yang pertumbuhannya bagus, mana yang hasilnya bagus, itu yang kita gunakan. Tetapi kalau di pot ya nggak ada bedanya teman-teman. Tetapi selama ini yang bisa membuat tanaman anggur itu cepat berbuah, saya gunakan Red Master. Ya, saya gunakan Red Master. Kenapa? Karena dari lokalnya saja varian ini sangat mudah dibuahkan. Sehingga ketika kita sambung pun akan menularkan demikian. Om, demolis sama amister bisa dicampur? Bisa. Ini untuk sekaligus mengatasi hama dan jamur. Ya. Air 1 liter berapa mili atau cc? Ya. Air 1 liter kalau penyemprotan pertama masing-masing setengah mili. Ya, setengah mili atau seperempat mili. Pupuk Granonik fungsinya apa Kakak? Di sini nggak ada, jangan tanya yang nggak ada. Ya, nanya aja yang. Kalau daunnya nggak ngerut, kuning-kuning, macam rambut janda, abang mah jangan sebut. Kurang apa abangku? Ya kurang sulfur dan kekurangan kalsium. Kekurangan sulfur dan kekurangan kalsium abangku ya. Iya Bang, bener, saya juga korban pohon anggur. Saya tadinya ada banyak, kalau saya tanamnya. Jawabannya sabar. Jawabannya sabar. Iya, jawaban yang paling enak ya, paling enak itu sabar. Bang, buahnya kalau disemprot hama demolis dan amister bisa nggak Bang? Bisa, dosis rendah. Yang penting buah itu belum matang loh ya. Kalau mau matang tidak saya rekomendasikan. Bunda, kalau Bunda kepengen aman ya, siram air dulu. Spray dengan air, kan buah sudah kuat itu. Spray air dulu biar putih-putihnya hilang.
itu nanti disemprot nggak apa-apa, atau disemprot dulu besoknya disiram air, dibersihin menggunakan air itu loh. Saya biasanya seperti itu teman-teman, untuk menjaga tetap terjadi organiknya, tetap jalan ya. Jadi saya manfaatkan, saya siram dulu air sampai rontok bersih, nanti baru saya semprot kalsium. Kalau buahnya kondisi mateng ya. Kalau saya semprot menggunakan fungisida dalam kondisi buah itu sudah bisa diicip-icip, itu nanti beracun ya. Habis disemprot ada yang icip-icip langsung mual dia. Harus apa teman-teman, jaga kesehatan ya. Boleh tanaman kita bagus tetapi harus sehat. Boleh buah kita selamat sampai panen tetapi harus buahnya sehat. Kalau buahnya sehat, teman-teman sekeluarga juga sehat. Tetangga yang icip-icip juga sehat. Seperti itu loh. Untung saya ketemu Bang Al, jelasinnya gamblang walaupun lama mudengnya. Wes rapopo, namanya juga perlu beda-beda teman-teman. Tapi kalau sering datang insya Allah paham lah. Sekam bakar difermentasi berapa lama? Cukup 1 minggu aja nggak apa-apa, itu aman.